balik lagi sama kita di Movie Manic. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film tentang mengotopsi mayat. Tapi jangan salah, ini bukan mayat sembarangan. Mau tahu? Yuk kita bahas. Jadi gini nih Om Tante, saya kasih sedikit sinopsisnya nih ya. Jadi ada sebuah bisnis keluarga, dia itu bergerak di bidang bisnis kremasi mayat dan otopsi mayat. Suatu saat dia kedatangan sebuah mayat yang aneh dari pihak kepolisian. Nah, masalahnya adalah pada saat proses otopsi itu nanti ada kejanggalan-kejanggalan yang bikin mereka sendiri takut karena mereka nggak pernah ngadepin hal-hal seperti ini sebelumnya. Mau tahu kejanggalannya? Yuk kita lihat trailernya. No ID, no fingerprints in the system. For now, she's a Jane Doe. He needs my help right now. 11 o'clock, I'm all yours. Subject is in her mid to late 20s. Hair brown. Flash flood warning now. Eyes gray. Oke, jadi kesan-kesan film Autopsy of Jane Doe nih menurut gue sebagai orang yang nggak begitu suka film horor. Oke. Film itu mencekam banget dan banyak adegan-adegan yang bikin gue jump scare walaupun Paralyzed her. adegan-adegan itu gue tahu bakal jadi kayak gitu dan itu udah lumayan banyak di film-film horor. Sebentar. Lo bilang katanya lo takut banget, lo istilahnya paranoid banget kalau ngeliat film horor, tapi lo bilang lo udah banyak nonton. Ini yang benar yang mana nih coy? Jadi gini, gue itu sebenarnya bukan takut, tapi penasaran. Jadi gue pasti suka ngintip-ngintip dikit gitu kalau nonton. Nah, Ngintip apa ngintip yang lain? Ngintip, kalau cuma ngintip doang kan nggak asik dong nontonnya. Cuma ngintip, ya ampun gimana sih bro? itulah makanya gue ini dibilang penyuka film horor enggak, gue nggak suka. Tapi Oke. orang-orang bilang itu bagus, lo harus nonton. Mau nggak mau gue jadi kepancing untuk nonton, walaupun gue nontonnya sambil takut-takut. Oke. Terus Nah. kesan-kesan lo gimana nih soal film ini bro? Kalau kesan-kesan gue, jadi kalau untuk film ini ya gimana ya, buat gue itu takut dan salahnya gue nonton film ini itu sambil makan. Jadi gue rekomendasi buat sobat movie Manic yang mau nonton film ini, gue saranin jangan sambil makan. Keselak apa gimana nih bakalan? Filmnya banyak adegan-adegan yang bakal bikin lo enak. Oh enak, karena tentang otopsi. Karena tentang Oke, otopsi. lah. Jadi gue nggak usah jelasin lebih lanjut, temen-temen udah bisa bayangin ya sobat movie Manic otopsi. Berarti apa yang harus dilakukan itu pasti berlawanan sama saat kita makan. Nah kalau menurut bro nih, kan lebih sering nonton film horor. Memang itu favorit gue banget. Nah. Film horor tuh. Terus Kira-kira gimana? hal yang benar-benar bikin movie ini menarik tuh apa? Yang menarik yang bisa dibilang nilai jual ya. Oke. Kita bahas dulu yang pertama itu istilahnya story-nya. Kalau gue bilang story-nya itu temponya itu pas. Jadi istilahnya pada saat story-nya itu karena temponya pas, nggak cepat, nggak lambat, jadi penjelasan tentang ilmiahnya, terutama tentang otopsinya ya, itu pas banget, enak banget. Kita yang orang awam yang nggak ngerti, jadi ngerti, oh otopsi itu prosedurnya ini, itu segala macem. Itu yang pertama soal otopsi. Soal story ya, pastinya gitu. Oke, yang kedua adalah tentang actingnya. Kalau acting, gue yang paling asik itu adalah bapaknya. Jadi ada satu nanti kan tokoh utamanya, protagonisnya itu adalah bapaknya. Nah bapaknya ini loh, itu dia actingnya tuh bisa memerankan sebagai tokoh forensik yang seolah-olah berpengalaman banget. Asli serius gue nggak bohong. Nah actingnya dia itu yang bikin filmnya jadi hidup. Kita feel-nya dapat banget, gila nih orang nih, actingnya keren banget. Itu yang apa namanya bisa dibilang poin kedua. Oke, yang poin ketiganya nih, sinematografi, ya kan? Jadi dia itu sutradaranya itu pintar tuh, dia cukup pakai satu ruangan aja. Bukan satu ruangan kali ya, maksudnya satu rumah itu aja. Gitu, Satu kan? rumah kan cuma kan banyak sekatnya. Jadi istilahnya sebetulnya cuma ngubek aja di situ dia. Iya. Nah, cuman masalahnya si sutradara ini dia pinter mendekorasi atau mungkin pencahayaannya diatur sedemikian rupa jadi suasana tuh kayak mencekam banget, ya kan? Pada adegan-adegan tertentu, pada timing tertentu itu kayaknya enak banget, itu feel-nya dapat banget. Gila nih. Ini pas banget nih Pak, itu makanya gue bilang sinematografinya cuy. Poin keempat ada lagi yang paling penting itu musiknya. Musiknya ya. Musik. Biasanya kalau film horor tuh musik nomor satu loh. Musik nomor Itu- satu. Jadi musik itu bisa dibilang itu salah satu poin vital untuk membangun. Ngerti nggak lo? Paham nggak lo? Jujur,
Kalau soal musik di film Oke. ini, Oke. musiknya buat gua itu sebenarnya dibanding film-film horor yang lain, ya, itu masih termasuk kategori yang lumayan lah ya. Lumayan di sini dalam artian Nggak. average atau gimana? Average aja. Average aja, Gua oke. masih nemuin yang dibanding movie-nya musiknya lebih mencekam. Mencekam. Contoh bisa kasih contoh kan? Contoh itu film yang musiknya lebih mencekam loh di film ya, Ah. itu Conjuring. Conjuring, gua udah duga berarti. Nah. Terus? Tapi di sini itu ketutup sama apa ya? Ketutup sama adegan, bukan adegan, karakter atau pemeran yang dimainin sama hantunya. Ketutup. Iya, Kan- jadi gini. Kan musik tetap. Jadi buat gua karakter yang dimainin atau shoot scene yang dia ada hantunya itu lebih mencekam dibanding dengan waktu. Oh, gua ngerti maksud lo, bro. Jadi istilahnya musiknya kalah mencekam dibanding penampakan Nah, hantunya ya, gitu. ya, begitu. Oh, berarti maksud lo musiknya masih biasa-biasa aja. Ya, ya. Tapi kalau menurut gua sih musiknya udah oke banget. Jadi istilahnya semuanya tuh saling mendukung. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian nih. Kalau penilaian sih menurut gua nih ratingnya 8. Kalau menurut gua pribadi ya, dan gua pikir dengan penilaian 8 ini ya, intinya lo semua atau mungkin om tante yang ada di luar sana wajib nonton. Mau terserah mau nonton di bioskop kek, mau download kek, mau pergi ke Glodok kek, terserah, pokoknya wajib nonton. Karena gua bilang ini film istilahnya spesial banget nih dari kebanyakan film-film sejenis. Tapi bagaimana menurut lo, kalau penilaian lo? Kalau gua sih ya, karena gua nggak begitu suka film horor. Oke. Gua kasih nilai ini ya 7 deh. Ah, serius lo? 7. Serius lo? Iya. Kenapa? Ada beberapa film horor yang mungkin lebih serem dari ini, tapi ini gua kasih dia 7. Yang pertama lumayan mencekam dan bikin lo bener-bener bisa takut, nggak hanya dari sisi horornya tapi dari sisi lainnya. Jadi bisa dibilang wajib nonton juga dong. Wajib nonton Wajib deh. nonton. Oke. Sekian review kita dari Movie Manic untuk hari ini. Jangan lupa like kita, subscribe kita. Kalaupun ada kritik, saran, komen, bisa komen di bawah. Oke, ngerti dong tempatnya di mana. Oke, Manic pamit. Ciao.